Tapi Bang Denny ini dengan diksinya yang apik, kemudian dengan penyajian penulisannya itu bagus dibacakan untuk di panggung. Mungkin yang baca puisinya saya bisa gitu membedakan gitu ya. Harus yang ahli itu juga. Nah, tapi saya menangkap imajinasi penulis ini cukup liar. Ya. Kenapa saya katakan liar? Karena segala sesuatu yang ada di sekelilingnya itu bisa dijadikan puisi. Gitu. Ada beberapa di buku ini cabai bisa jadi puisi, gitu kan? Lengkuas, kemudian apalagi bumbu dapur, daun salam, gitu kan? Daun asam, kemudian daging, gitu bisa jadi puisi. Itu adalah imajinasi yang sangat liar sekali bagi seorang penyair, itu penting tentunya, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin bagi orang-orang yang membaca ya, apalagi mungkin yang baru mengenal puisi, kenapa sih puisinya Bang Denny ini di dalam hidang pembuka tidak memperhatikan aturan penulisan? Misalnya penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan tanda baca, gitu ya. Mungkin itu akan dipertanyakan nih, kenapa seperti itu ya? Kenapa memilih gaya penulisannya seperti itu gitu? Mungkin nanti bisa sedikit lah, kan ada sesi nanti ya oleh penulis bisa menjabarkan sedikit kenapa. Kalau saya melihatnya dari segi pesan, sudah jelas sekali bahwa ini puisi tentang kehidupan seseorang, itu jelas sekali. Kenapa begitu? Karena kesulitan itu pasti ada jalannya. Gitu sih saya melihatnya dari puisi. Dari setiap kesulitan yang dijalani itu ada jalannya. Tergantung bagaimana kita memilih jalan mana yang kita pilih dan mana yang harus diselesaikan. Sebijak apa kita mampu menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Baik, berarti mengenai pesan kehidupan ya tentunya. Mungkin itu saja, Pak. Ya di sementara itu deh. Mungkin nanti kita diskusi aja sama adik-adik. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Besti Asta yang telah memberikan pandangan juga di hadapan kita bersama. Kasih aplaus dulu dong untuk 3 orang pemantik kita. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui ya pandangan dari pemantik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan juga nih dari penulis. Nah, para hadirin tentu penasaran siapa sih penulis kita. Nah, Wilda akan menyampaikan tentang penyair atau penulis buku yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini, yakni hidangan pembuka kumpulan puisi karya Denny Meilizon. Beliau lahir 6 Mei 1983 di Selaping, Pasaman Barat, sebagai aparatur sipil negara yang juga aktif menulis baik itu cerpen, esai, dan lagu. Baru-baru ini telah menghasilkan single ya, Masya Allah, luar biasa. Sekaligus Bang Denny ini merupakan ketua Forum Literasi Pasaman Barat. Jadi para hadirin, please welcome kepada Bang Denny untuk hadir bersama kita di hadapan kita. Iya. Silakan makan juga, kita bincang-bincang santai. Karena beliau ini orangnya suka ngopi, kemudian suka makan-makan. Suka dengan diskusi yang ada makanannya. Seperti itu ya Bang ya. Untuk itu silakan kita santai sejenak sambil mendengarkan beberapa jawaban mungkin yang telah diberikan ataupun yang bukunya telah dinilai oleh para pemantik. Kepada waktu tepat dipersilakan sekitar 15 menit. Iya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bang. Selamat datang Pak Kadis, sahabat saya, Bang Muharram. Beliau ini pendiri MPL, Forum Bikin Literasi, dan minatnya kepada pengembangan literasi di Pasaman Barat tidak diragukan lagi. Terima kasih sudah bersama kita. Silakan dinikmati hidangannya, Pak. Makanan ala kadarnya. Saya nggak tahu nih isinya apa nih. Ini kudapannya banyak macam, beragam-ragam. Jadi anak-anak sekalian, tadi anak-anak atau adik-adik ya, adik-adik ya. Adik-adikku yang ganteng dan manis, cantik-cantik, yang bahagia hatinya. Sebuah buku itu hadir di hadapan pembaca niscaya melalui berbagai proses, ya, ada prosesnya. Jadi karena kita bukan penyihir, ya, bukan penyihir seperti Harry Potter yang bisa simsalabim ada gitu, tapi kita adalah penyiar dan penyair, penyiar, kasta dan penyair. Bang Doni di belakang. Kalau saya penulis yang sesekali menulis puisi, itu membutuhkan suatu proses penulisan yang panjang. Semua yang tersaji dalam sebuah buku itu merupakan sebuah produk yang tersusun di dalam pikiran, yang berasal dari pengalaman emosi, pengalaman spiritual, pengalaman sehari, dan pengalaman membaca. Seorang penulis itu adalah seorang pembaca yang rakus. Mustahil seorang penulis akan jadi penulis kalau dia tidak membaca. Ya, itu biasanya kalau penulis yang tidak membaca itu biasanya copy paste, plagiat, suka mengambil punya orang lalu dibilang itu punya dia. Itu yang biasanya dia pemalas membaca. Saya yakin adik-adik semuanya, ini khususnya adik-adik ya. Kalau ibu-ibu mungkin saya percaya sudah. Saya yakin adik-adik ketika datang ke perpustakaan ini, artinya adik-adik sudah punya minat terhadap aktivitas membaca. Begitu ya. Dan sudah paham bahwasanya membaca itu penting. Kemudian saya apa yang mau saya terangkan ini? Bagi saya begini, sebenarnya kalau sudah ada pembedah buku, sudah dibincangkan bukunya, apapun itu, bagi saya sudah selesai. Nggak perlu ada yang perlu saya jelaskan. Tapi begini, saya ingin tadi sebenarnya ini ditelanjangi gitu, dibedah gitu, dibilang jelek, dibilang apa gitu. Dari tadi nggak ada. Takut sama saya. Enggak. Salah pilih apa gitu kayaknya materi ini. Tapi terima kasih Lina, Mandan Nobis. Banyak yang rindu sama Mandan Nobis nih. Di belakang tuh tanya. Iya. Ke Asta juga. Jadi yang perlu saya jawab apa? Ada pertanyaan-pertanyaan atau apa? Atau saya jelaskan ininya buat proses sedikit sebentar? Boleh Bang, sedikit ya. Baik. Oke. Saya menulis puisi itu sejak SMP. Sejak SMP kelas 2 sudah menulis puisi. Iya. Karena di sekolah saya baik dari SD ya, perpustakaannya dibuka untuk siswa. Dan alhamdulillah dari sekian ratus siswa itu salah satunya saya yang sering ke pustaka, dan sering di dalam pustaka itu saya sendirian di pustaka itu. Saya menemukan di SMP itu majalah Horizon, buku-buku balai pustaka ya, karena di sekolah balai pustaka. Kemudian saya tertarik dengan Khairil Anwar, Taufik Ismail,
Rifai Apin, dan lain sebagainya. Yang memantik saya menulis puisi itu adalah Haidar Anwar. Jadi tadi malam ketika ini akan dibedah, yang saya baca tadi malam itu Haidar Anwar kembali, yang kemudian salah satu puisinya saya upload di Facebook. Menulis puisi di SMP itu saya tidak punya pembimbing, tidak punya guru, karena guru bahasa Indonesia saya di SMP memang tidak ada yang mengarahkan untuk menulis puisi. Jadi murni memang keinginan untuk menulis puisi, menjadi penulis itu sejak SMP. Sejak itu ketika ada buku yang saya beli misalnya, itu di sininya saya bikin tulisan itu. Buku misalnya Hidup Pembuka, ini kan saya bikin Denny Melizon. Mulai dari situ. Saya dari kecil, saat SMP berarti saya sudah membayangkan bahwa suatu saat saya akan jadi membuat sebuah buku. Ada nama saya di situ. Kemudian satu lagi yang saya buat seperti itu adalah ketika menemukan sebuah surat, lalu saya tanda tangani di bawah, saya bilang saya tulis itu Gubernur Sumatera Barat Denny Melizon. Nah gitu. Ya siapa tahu. Ya akhirnya kan mimpi saya untuk bekerja di kantor gubernur terjadi, kejadian kan? Saya bekerja di kantor gubernur awalnya gitu. Jadi buku ini adalah buku ketujuh ya, ketujuh dari antologi. Sebelum ini sudah ada Libur Orang Laut. Jadi beberapa puisi dalam Libur Orang Laut itu ada di sini. Yang bicara-bicara laut itu berarti di Libur Orang Laut saya gabungkan di sini. Kenapa kemudian digabungkan di sini? Karena Libur Orang Laut itu penerbitnya bangkrut dan buku saya tidak jadi diterbitkan. Tidak diterbitkan secara luas, hanya berapa eksemplar saja. Nah ini bukunya. Hidangan Pembuka ini merupakan puisi-puisi yang telah dimuat di koran-koran. Jadi ini semua puisi ini adalah yang dimuat di media massa. Jadi sudah terpublish. Sebelum jadi buku dia sudah terpublish di media massa. Banyak yang memuat apa ini? Saya mungkin tidak bisa menjelaskan. Ada Parang Express, Haluan, kemudian ada media-media nasional juga. Penulisan memang dimulai dari 2015 sampai 2018 penulisannya. Awalnya buku ini tidak berjudul Hidangan Pembuka. Tidak ini judulnya. Tapi kemudian setelah berdialog dengan tim produksi di penerbit Rumah Kayu Pustaka Utama. Jadi di sebelah ini sahabat-sahabatnya Mas Doni ini, Dabrika Doni. Ada penyuntingnya Maulidan Rahman Siregar, penyunting. Jadi buku puisi ini disunting nih. Ada sebagian kita menyangka bahwa buku puisi tidak boleh disunting. Kita menerapkan dalam penerbitan ini bukunya disunting dan dibaca ramai-ramai. Jadi buku ini bukan hanya saya saja yang menyajikan seperti ini, tapi juga ada tim dapurnya gitu. Kemudian ini dia penyelaras akhirnya Arif Peputra. Arif Peputra ini seorang penyair dari Painan. Kemudian tata letaknya oleh Alizar Tanjung. Ada 3 orang penyair bagian buku yang menyusun buku ini. Jadi kalau memang katanya manis, susunannya seperti itu, dibikin paragraf segala macam itu bukan dari saya. Saya menyanyikan mentah saja. Bukan saya yang hebat, penyajinya yang hebat. Tim dapurnya yang hebat yang menyusun buku ini seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwasanya Hidangan Pembuka ini memang punya saya saja belaka, tapi ada di dalamnya yang memang dimiliki ada beberapa peran kawan-kawan dalam buku ini. Hidangan Pembuka dipilih oleh Alisar Tanjung sebagai penyelaras penata letak dan penyelaras pembaca akhir. Dia kemudian yang membiayai penerbitan buku ini. Alisar Tanjung itu pemilik Rumah Kayu Pustaka Utama. Jadi dia yang membiayai penerbitan buku ini, diterbitkan 1000 eksemplar. Dia yang menjualkan, dia yang membiayai. Alhamdulillah kemarin saya dikabari tinggal yang atas meja saja buku-bukunya. Selebihnya mungkin sudah laku. Dan saya tidak meminta apapun karena jasa beliau pun sudah ada sama saya dan saya pun sudah dikasih sekitar beberapa eksemplar kemarin untuk saya jual. Begitu dalam sistem penjualan penerbitan. Proses penulisan puisi-puisi di dalam ini
Sebetulnya sama saja seperti yang lain, tapi mungkin dikayakan oleh bacaan-bacaan saja, baca-bacaan, dan kemudian saya membaca sekitar 5 atau 6 buku puisi dari luar, seperti Pablo Neruda, ya. Pablo Neruda itu banyak yang menghilang di sini. Kemudian yang Haidar Anwar juga. Jadi cara saya menulis puisi itu adik-adik, saya tidak menghayal seperti ini. Pegang kepala gini menghayal, tidak seperti itu. Saya ketika akan menulis puisi, saya akan mengembangkan, saya akan membaca 5 atau 6 buku dalam satu waktu. Saya buka, saya tidak memplagiat ya, tapi saya akan memilih kata-kata yang perlu saya ambil gitu, untuk ide yang ada dalam kepala saya. Begitu. Ada beberapa yang seperti itu. Kalian juga bisa praktekkannya di rumah nanti. Misalnya ambil buku ini satu, ambil satu paragraf, misalnya apa namanya ini? Ambil kulit limau manis, nah gitu. Itu ide aku pertama, pembuka pertama. Kulit limau manis, kemudian cari sambungan yang lain. Itu boleh, dan itu tidak berplagiat. Sebentar, saya tambah lagi. Kemudian sumber menulis puisi satu lagi. Ini dalam buku ini, kalau kalian membaca, ini banyak yang memakai diksi-diksi makanan, menu makanan, rendang otak, gulai otak gitu, dan segala macam. Itu memang saya ambil dari menu makanan. Jadi ada menu makanan gulai otak gitu. Apa namanya? Menu apa namanya tuh? Resep memasak gulai otak, nah, gitu. Jadi ada situ lengkuas, ada itu daun salamnya, ada daun salam, ada daun jeruk gitu. Dan itu saya tinggal membuat sebuah metafor saja. Mata itu seperti daun jeruk, nah gitu. Kakimu seperti lengkuas, nah, ligat lengkuas, nah, seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Dan itu dibolehkan dalam penulisan puisi, asalkan idenya tidak lari dari kreativitas kita tersebut. Lalu? Sangat menarik ya. Jadi Bang Denny telah memaparkan mungkin tips menulisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dua pemantik itu kan kayaknya memberikan pandangan isinya tuh Bang. Kalau Besti Asta itu dari kulitnya Bang. Ya. Nah, warna itu maknanya, kemudian gambarnya yang tertera di depan itu bagaimana itu Bang? Jadi awalnya ini gambarnya adalah seorang anak yang dilepas oleh ibunya pergi merantau pakai kapal. Ingat Doni itu ya? Agak warnanya warna kuning kayak gini lah. Kuning apa namanya ini? Kuning kaki, ada kapalnya, ada lautnya, kemudian seorang ibu yang melepas anak dalam pakaian gitu. Itu awalnya covernya ini. Tapi kemudian setelah dilakukan pembacaan lagi oleh teman-teman lagi, ini saya murni memang penerbit yang menginterpretasi, jadi bukan dari saya. Saya kaget juga, ternyata bagus juga. Ini udah kayak bukunya penyair Jakarta ini gitu. Gitu. Jadi memang ya bisa jadi mungkin interpretasi yang suku tangan ini yang cover ini, dia yang menginterpretasikan beberapa puisi kemudian menjadi buku ini. Hidangan pembuka sepasang anak manusia duduk baca koran bersama-sama, tidak pegang HP, di atas meja kayu dan kursi kayu, tidak ada kopinya. Tidak ada kopinya. Baik, itu dia. Kasih aplaus dong untuk kita semua yang ada di sini, pasti membakar semangat kita untuk lebih menggali lagi pandangan kita terhadap buku, dan juga penulis juga hadir di depan kita. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Pas banget waktunya 15.30 ini Bang, sesuai dengan schedule kita. Jadi udah himbau kepada hadirin untuk memberikan satu pertanyaan dulu, nanti langsung dijawab oleh penulis. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Oh Mas, ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Sebetulnya saya tidak akan menyampaikan pertanyaan ya, karena saya juga begitu diadakan acara ini sempat menulis beberapa tulisan catatan dari buku, dari hasil pembacaan saya ya. Cuman karena penulis sudah ke depan, dari pertanyaan-pertanyaan saya sebagian besar akan terjawab, tapi tetap akan saya sampaikan karena sudah saya tulis. Akan saya coba bacakan ya untuk dari pembacaan saya, dari kacamata pembacaan saya ya, tentang buku ini, kumpulan puisi dengan pembuka. Sebagai pembaca awam, kita khusus untuk puisi ya dalam hal ini, banyak hal luar biasa yang saya dapati sepanjang pembacaan buku dengan pembuka ini. Sebuah karya dari proses kreatif yang benar-benar cukup asik untuk dibaca dan diulang dan untuk dibaca lagi. Dalam buku ini terdapat, kalau saya baca 60 judul ya, tapi tadi kurang lebih 57 judul terbagi dalam 5 bab atau 5 bagian. Hal luar biasa yang saya jumpai adalah tidak adanya titik mangsa ya. Titik mangsa dalam setiap karya. Saya menduga penulis sengaja melakukan ini untuk memberi ruang yang lebih lapang dan luas bagi imajinasi dan fantasi pembacanya, sehingga pembaca bisa menafsirkan isi kandungan masing-masing puisi sesuai dengan fantasi dan imajinasi masing-masing. Pada akhirnya saya menganggap karya-karya ini sebagai karya yang universal dan tidak mengikat. Namun demikian, ada kalanya dalam pembacaan beberapa judul sangatlah sulit untuk menghadirkan gambaran suasana kebatinan dalam puisi tersebut. Kembali lagi, mungkin ini keterbatasan saya sebagai pembaca awam dalam hal puisi. Selanjutnya dalam pembagian bab dalam buku ini ya, kembali menduga penulis sengaja menyimpan misteri peletakan dan pengelompokan puisi-puisi dalam masing-masing babnya. Dikelompokkan atas dasar apa, ataukah atas waktu atau tema. Kita sebagai pembaca akhirnya terpaksa hanya menduga-duga. Tapi tadi itu udah dijawab ya, jadi dugaan saya pun sudah terjawab tadi untuk paparan penulis. Kemudian setelah beberapa kali membaca dan mengulang baik secara berurutan maupun secara acak, sepanjang pembacaan saya, kegembiraan dan sukacita penulis dalam buku ini tersirat pada bentang alam ya, bentang alam pada laut-laut, pada ladang, pada lebatnya hutan, dan pada sungai-sungai. Itu kegembiraan yang tersurat dalam buku Hidangan Pembuka. Keresahan penulis terasa pada sawah-sawah dan hutan-hutan yang mulai berkurang, serta sungai-sungai yang rusak. Tentang sawit yang menggantikan kebun-kebun, kebun limo, kebun salak, coklat atau kopi, itu yang terbaca dari buku puisi ini. Kegelisahan lain yang disampaikan penulis yaitu tentang kota metropolitan dan kehidupan keras di perantauan. Itu juga tergambar dan tersirat dari buku ini. Hal menarik yang merupakan penggambaran mendekati sempurna, seperti yang disampaikan dalam bab tentang penyair. Di bab tentang penyair di situ dikatakan bahwa penyair menyuka kopi dan makan-makan serta diskusi yang ada makan dan minumnya. Saya menduga penulis tidak hanya suka makan saja. Sepanjang pembacaan saya dari buku ini, penulis juga merupakan peracik bumbu yang sangat fasih. Bisa masak kan? Setidaknya ada 2 puisi yang secara tersurat mengungkapkan ini. Bisa diduga penulis ini juga seorang ahli masak. Tapi tadi terjawab juga, jadi akhirnya mentah juga. Itu membaca buku saya. Maka dugaan selanjutnya kenapa buku ini berjudul Hidangan Pembuka, tentunya indikasinya di sana. Dan ini juga akhirnya terbantah juga. Jadi tulisan-tulisan saya ini yang saya catat tadi sudah terjawab oleh penulis. Dan akhirnya buku ini tersampaikan dengan judul yang sangat manis, yaitu Hidangan Pembuka. Seperti moto kita juga, mungkin yang menjadi apa yang juga itu acara utama adalah makan-makan. Terima kasih. Iya, jadi intinya awal nggak belanja ya. Pemandangan kecil ya, pemandangan gambar. Ya, baiklah, kayaknya itu dia pandangan mungkin dari
Mas untuk Bang Denny terhadap buku karyanya. Masih ada adik-adik atau teman-teman ya, oh ya di situ ada Bang Jul, dipersilahkan. Waktu kita ya 3 menit benar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, Bapak Ibu dan adik-adik semua, menyimak dari awal bincang buku Hidang Pembuka ini, saya ingin mencoba melihat dan memandang dari sisi yang lain. Dari 3 pemantik, entah tidak ada komunikasi, entah kenapa, saya melihat yang dibahas pemantik itu, dari 3 pemantik itu hanya satu arah, hanya ruh yang dibaca. Sementara buku Hidangan Pembuka itu bukanlah buku yang sempurna. Buku itu ada beberapa yang masih perlu dibahas, yang harusnya dibahas. Kira-kira seperti itu. Pertama, dalam buku ini memang banyak tersimpan kata-kata arkais yang mungkin bagi generasi muda banyak yang belum tahu apa itu limbubu, apa itu lasa, apa itu cangkang, mungkin banyak yang belum tahu. Ketika penulis membuat kecampang, saya dulu waktu pertama membacanya itu, ini bukan kata baku. Itu pertama saya baca kecampang, karena campang itu adalah dayung atau pendayung. Jadi tidak pas ketika disandingkan dengan kata ke. Lebih pasnya itu disambung dengan kata mendayung. Kalau kecampang ya. Terus dari awal, dari puisi pertama hingga puisi terakhir, pembaca tidak akan menemukan satupun huruf kapital dalam puisi. Dalam puisi ya, bukan dalam judul. Kalau kita membaca kepada kaidah bahasa, itu adalah pelanggaran total. Itu pelanggaran. Namun di balik pelanggaran itu ada yang namanya licentia pudica. Licentia itu berasal dari bahasa Latin yang artinya diizinkan. Licentia pudica itu adalah lisensi atau kewenangan yang diberikan kepada penyair untuk melanggar kaidah bahasa. Jadi adik-adik yang masih sekolah, masih belajar, untuk menulis puisi itu memang boleh memakai licentia pudica, khusus puisi, bukan prosa. Kenapa dari tadi saya melihat tidak ada yang membahas tentang licentia pudica, dan ini menurut saya akan menjadi tanda tanya bagi adik-adik, kenapa yang harusnya huruf besar tidak diberi huruf besar. Itu namanya licentia pudica. Juga mungkin untuk kata-kata arkais yang ada di dalam, itu boleh-boleh saja dipelesetkan melalui licentia pudica tadi untuk mencari makna yang diinginkan, seperti kecampang. Campang itu sebenarnya tidak baku. Dan juga mungkin untuk kedepannya, ini bukan semacam apa ya, bukan semacam kritik, tapi hanya masukan. Kalau untuk acara bincang buku dari 3 pemantik itu, mungkin sebelum seminggu atau beberapa hari sebelum acara, diskusikan, komunikasi, si A membahas apa, si B membahas apa, dan si C membahas apa. Jadi dari 3 pemantik paling tidak audiens bisa mendapatkan 3 ilmu. Kalau kita hanya bergeser pada tubuh, hanya mengatakan ini bagus dan ini bagus, sementara ada nilai-nilai lain yang perlu dikaji lebih dalam sebuah buku itu. Mungkin itu saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini penting juga ini ya Bang ya, diketahui oleh penulis, ya mungkin calon penulis, aturan-aturan dalam menulis seperti itu, dan pengungkapan kata-kata arkais, dan juga penggunaan huruf kapital dalam penulisan puisi yang ada di buku hidangan ini Bang. Oke, pertama Mas Imam dulu. Mungkin nggak perlu dijawab lagi. Iya, karena langsung dijawab ya. Kenapa gitu ya? Saya teringat waktu di Bonjol kemarin tuh Bang Nokis itu
itu membahas dari sisi sufi, air, bumi, tanah gitu. Dan sekarang pembacaan yang lain lagi. Saya mendapatkan pembacaan yang lain dari Bang Otis. Kemudian menanggapi dari yang disampaikan oleh Jul Pasbar, itu terima kasih. Untuk penyusunan huruf itu saya tidak akan mengomentari karena saya rasa itu bukan wilayah untuk ditanggapi. Bukan untuk ditanggapi. Kaidah IED juga ya tadi sudah saya katakan, disampaikan juga oleh Bang Jul tadi, ada lisensia P3 walaupun kita tidak boleh serampangan memakai lisensia P3 atas dasar penulisan puisi, tidak boleh juga. Saya rasa puisi yang di dalam ini bukan berbantahan, bukan. Itu sudah kita bahas kemarin dengan tim, ada Maulidan juga, Maulidan yang sangat kuat di situ pembahasannya. Kemudian ada Arif juga, dan memang diputuskan memang seperti inilah modelnya ditulis, terlepas bagaimanapun dia. Kemudian soal kecampang, ini menarik. Orang Melayu itu punya kosakata, memang nggak tahu saya pakai masuk bahasa Indonesia, tapi saya pakai ini kecampang. Itu adalah sebuah tas yang kita pakai, atas apa sih namanya? Yang dipakai pergi melaut, dipakai pergi ke huma, ke kebun ya, kampia itu memang di dalam bahasa Melayu lama itu kecampang, jadi bukan campang. Yang saya maksud bukan campang, tapi kecampang gitu. Emang itu bahasa? Iya, dan itu gitu bahasa ya? bukan. Emang itu namanya? Itu maksud namanya. Kenapa tidak ada di KBBI? Mungkin orang ahli bahasa lupa memasukkan itu mungkin. Dan saatnya kalau mereka ingin kecampang itu, ya mungkin itu gunanya puisi ditulis. Nah ini dulu nggak menyampaikan itu. Kenapa penyair diberi keleluasaan memakai lisensia P3? Karena puisi syair saja ditulis adalah untuk menciptakan bahasa. Ya, jadi penyair itu adalah menciptakan bahasa. Dulu kita tidak kenal pacar, tapi ketika Haidar Anwar memakainya dalam sebuah puisi, pacar jauh di pulau, itu orang tahu pacar itu ternyata kekasih gitu. Dulu pacar itu adalah inai, tapi pacar ternyata pacar itu nah itu. Jadi saya maksudkan memang ya ahli bahasa perlu baca buku ini berarti nih, bahwasanya kecampang itu adalah sebuah tas yang biasanya dipegang oleh ibu, ya dipegang oleh ibu ketika pergi ke laut atau ke rumah atau pergi bekerja meneruka gitu. Itu kata-kata lama. Nyambung juga dari para Ibu Lina tadi, katanya kan dalam puisi ini banyak kata-kata yang sulit dan pembendaharaan kosakata yang baru mungkin kita selama ini nggak tahu ya Bu ya. Jadi tahu dengan kosakata tersebut seperti itu. Nah menarik sekali sepertinya, dan sesi pertanyaan juga sudah habis nih Bang, karena waktu kita semenit lagi. Iya nggak terasa gitu ya. Belum. Sebelum mungkin sesi akhir, nanti Abang tampil, Pak Kadis untuk memberikan apa lah tadi? Ya, karena Bapak Kadis telah hadir bersama kita. Oke. Sebelum kita berakhir, saya curi dulu waktunya sedikit karena ini penting. Kita di sini bukan formalitas, bukan apa. Adik-adik semua datang ke sini bukan cuma sekedar datang saja. Kita harus ada output dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya saya tidak keluar dari grup, tidak mau membahas tentang apa itu literasi. Saya mau output dari literasi itu sendiri. Jadi kita menulis, membahas tentang titik koma, tapi kita tidak jadi apa-apa dari penulis itu. Itu yang jadi keresahan saya selama ini. Jadi saya tanya nih, sebelum kita tutup acara, adik-adik datang ke sini itu adakah dia untuk jadi seorang penulis atau tidak? Kayaknya Ada. Ada. Adakah niat jadi seorang penulis?
Bagaimana Ada. adik ada ya? Tolong dijawab karena ini penting. Iya. Ada. Apakah adik suka membaca? Suka. Jadi begini, selama ini kita dibully. Seorang pembaca itu selalu dibully dari dulu sampai hari ini. Kita dibodoh-bodohi oleh sinetron-sinetron yang dalam TV. Itu keresahan bagi saya. Dan itu kita pernah kita sampaikan kepada adik-adik seperti ini. Kita seorang pembaca, saya itu membaca apa saja Quran saya baca. Dan saya sampai sekarang seperti dari membaca. Saya kuliah tidak pernah tamat, tidak pernah wisuda. Saya teknik sipil tidak pernah wisuda. Dan saya baru sekarang menyadari siapa diri saya dari membaca. Jadi output dari literasi itu membaca. Jadi kalau adik-adik sekalian, kita itu dibodoh-bodohi oleh sinetron-sinetron, oleh iklan-iklan yang ada dalam TV, yang seorang pembaca itu dengan celana seperti Jojon, dengan poni dan kacamata tebal, dan itulah seorang pembaca. Itu adalah pembodohan yang dibiarkan. Jadi pembaca itu kita jangan orientasi seperti itu. Pembaca itu adalah seperti Najwa Shihab, Soekarno Hatta, Bung Hatta, Tan Malaka. Mereka itu orang-orang sukses awalnya dari membaca. Kalau mereka tidak membaca, mereka tidak jadi apa-apa. Jadi kita berorientasi seperti itu, bukan kepada orang yang tadi poni panjang-panjang dan kacamata tebal. Kita jangan mau dibilang seperti itu. Dari membaca itu keren. Saya dari membaca sekarang jadi direktur Bumna. Saya jadi wartawan dari membaca. Saya bisa hidup dari membaca. Jadi saya bisa bergaul dengan orang-orang S1, S2 itu dari membaca. Saya bisa tampil duduk sini dari membaca. Saya tidak punya apa-apa, saya cuma menanggung. Saya cuma mengaku diri saya itu sebagai tukang sagalo. Karena YouTube saya itu tukang sagalo. Jadi saya itu tanggung. Dibilang penulis enggak, dibilang wartawan enggak, dibilang ini enggak, tanggung semuanya. Jadi itu adik-adik sekalian. Betul enggak keinginan adik-adik sekalian itu jadi seorang penulis? Kalau betul-betul ingin jadi seorang, tulislah apa saja mulai hari ini. Tempat menulis kalian itu di Facebook, bikinlah 100. Kalau ingin menulis suatu kejadian, cuma 5. Baca itu, kasih nanti sama kakak-kakak itu bagaimana menulis sebuah berita. Itu aja dulu. Apa yang ditulis jangan kalau dia tentang keresahan, tentang cinta, tentang kasih yang sampai, kasih majas, kasih itu biar cantik. Mulai, nggak panjang sedikit. Insya Allah nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, maka kita itu akan tumbuh menjadi seorang penulis yang punya, yang bisa dibaca orang itu, karya kita itu, dan bisa menjadi bahan pembanding bagi orang lain siapa kita. Itu outputnya itu. Jadi bukan tentang titik koma saja. Kalau bicara tentang titik koma sampai hari kiamat, kita cuma jadi seorang penulis saja. Menulis saja. Orientasinya nanti buku lagu. Menulis itu bukan harus buku lagu, bukan harus lagu buku. Menulis itu menyampaikan apa yang ada kita. Suatu hari kita mati, besok kita mati, dari buku itu yang orang akan belajar apa yang kita sampaikan hari ini. Itu. Jadi menulis itu bukan tentang lagu apa enggak lagu, 1000 sepatu itu. Satu orang pun yang bermanfaat dari buku yang kita bikin, dari ucapan-ucapan yang kita bikin, itu sudah pahala bagi kita. Jadi adik-adik sekalian, jangan kalau saya dulu saya tukar channel TV saya itu kalau ada yang berponi-poni panjang itu yang pakai kacamata itu. Karena saya itu orientasi saya itu pembaca itu Najwa Shihab, Soekarno, Tan Malaka, Bung Hatta dan yang lain-lain. Rasyad Anwar dan yang lain, bukan Muhammad Rajab dan lain-lain, bukan yang pakai poni tadi. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau adik-adik suka membaca, nanti orangnya culun. Jangan, itu tidak ada itu. Itu yang paling penting sekarang dulu kita pembaca itu keren. Pembaca itu keren. Jadi itu pesan dari saya. Bagi saya itu penting. Setelah saya sampaikan ini, mungkin saya pulang 70 km ke Selaping nanti, saya punya manfaat dari apa yang saya sampaikan kepada adik. Terserah mau diterima atau tidak, terserah adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita semoga acara ini bermanfaat untuk adik-adik. Dan sebelum nanti kita sesi selanjutnya, alangkah baiknya Bapak Kadis, Bapak Moro memberikan sedikit pandangan terhadap acara ini, boleh? Atau kesan-kesannya lah ya Bang ya, boleh menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dede, semangat? Semangat? Mana semangatnya? Semangat dong.
Semangat. Tagline-nya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu atau kawan-kawan FPL pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami sudah diundang dalam hadir dalam rangka acara bincang buku dengan judul Hidangan Pembuka Kumpulan Puisi Karya Deddy Miniser. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada besar kita Itu Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian ada yang kami cintai, yang sangat semangat hadir di aula kita ini, dan kemudian kawan-kawan penggiat literasi Kabupaten Pasaman Barat. Ini sebenarnya tidak panjang-panjang, tidak berlama-lama di depan ini. Yang jelas saya sebagai Kepala Dinas Kearsipan Perusahaan, terima kasih memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FPL yang sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tentu kita putra-putri daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam profesi apapun, tentu hanya satu tujuan adalah bagaimana menciptakan generasi emas untuk Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun-tahun yang akan datang yang akan kita tinggalkan pada masanya. Baik akan jadi pejabat maupun orang hebat segala bidang. Inilah salah satunya, Dede. Bisa menjadi orang hebat, siap menjadi orang hebat. Karena nanti adik-adik yakin sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber tadi, ya apa saja masalah menulis ini dan membaca ini, saya yakin orang-orang yang membaca inilah orang yang bisa berbicara di depan, orang yang banyak tata bahasanya kalau dia rajin jarang membaca, saya kira susah juga untuk bicara di hadapan orang banyak. Kemudian kawan-kawan sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini saya beberapa bulan baru di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini. Tentu harapan kedepannya mungkin nanti kita bisa bincang-bincang atau kegiatan apa-apa yang akan kita laksanakan kedepannya. Ini awal pertama memang sudah ada kita berbincang-bincang ya dengan FPL. Nah, dalam hal itu sudah ada rumusan-rumusan. Nah, ini kedepannya tentu mungkin bukan seperti ini saja, tapi bagaimana kita bisa bersinergi antara Dinas Kearsipan khususnya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang bidang perpustakaan ini dalam rangka mengembangkan minat budaya baca anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah kawan-kawan sekalian, ini ada informasi yang perlu saya sampaikan untuk khusus kawan-kawan. Ini ada dari Perpustakaan Nasional, ada surat baru sampai ke kita dalam rangka pemberian penghargaan usulan nama calon penerima penghargaan Nugraha Jasa Dharma Pustaka tahun 2022. Nah, ini nanti bagi kawan-kawan yang pengen literasi, ya nanti ada form-form yang diisi, silahkan, tidak ada salahnya kita coba untuk mengirimnya. Nah, di sana nanti apakah nanti setelah misalnya dapat atau dibayar oleh orang perpusat atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas ada beberapa kategori, termasuk kategori media massa, kemudian ketokohan publik dan sebagainya. Ada beberapa kriteria. Nah, ini mungkin dari kawan-kawan FPL, mana tahu nanti ada yang bisa di sini ya kita usulkan. Silakan nanti saya kirim searching kepada WA Group. Yang selanjutnya jadi sekalian, tentu perpustakaan ini dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang bertujuan adalah untuk Kabupaten Pasaman Barat. Ini udah ada nggak yang ke perpustakaan?
Sudah ya, sudah alhamdulillah. Ini bagi yang belum, silakan datang ke perpustakaan dan kemudian kawan-kawan sekalian kami promosikan juga di sini. Sekarang sudah ada buku digital kita, itu nanti bisa di-download di Play Store dengan ini masih ada perbaikan sih kemarin kalimatnya. Tapi di situ bisa kita download pas bareng membaca. Nanti bisa di-download di Play Store. Nanti bisa mungkin sambil jalan, sambil di mana ya. Kalau hobi menulis apa saja nanti bisa terhalang dengan dimanapun tempat kita berada. Dengan zamannya teknologi harus kita buat juga seperti ini. Namun koleksinya belum banyak. Nah ini ke depan seperti yang diterbitkan oleh kawan-kawan, ini tentu bagaimana nanti juga berbasis IT, bukan lagi yang kita masukkan ke IT-nya. Nanti kita bicarakan sama orang yang vendornya, bagaimana bisa enggak, misalnya dengan buku-buku yang nanti kita bicarakan ke depannya. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah datang ke sini. Kemudian kawan-kawan FPL, sangat apresiasi yang tinggi kami dari Dinas Kesehatan Perpustakaan sudah bisa membuat acara seperti ini. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya ucapan ataupun kesan dan pesan dari Bapak Kadis, semoga bisa bermanfaat untuk kita. Dan sepertinya kita acara selanjutnya sebelum kita break untuk sholat. Jadi masih ada acara kita setelah sholat. Di sini udah umumkan bahwasanya kita sholat dulu sampai 16:10. Jadi kita sholat, silakan adik-adik untuk sholat dan kita semua sholat dulu. Kita lanjutkan acaranya di sesi selanjutnya setelah sholat. Namun sebelum kita break di sesi ini, kita saksikan dulu, kita simak Bang Denny akan memberikan puisi terakhir di sesi ini. Kepada Bang Denny dipersilakan. Adik-adik lah, ada yang bisa. Ada yang mau baca puisi? Ya. Dapat dari yang buku yang baca puisi. Cepat. Iya. Apa? Ada gak sih? Ada yang ingin tampil puisi? Kita dengarkan dulu Bang Denny, nanti di sesi selingan kita akan tampilkan adik-adik, mungkin baca dulu puisinya boleh, atau punya karya dari rumah boleh. Nanti kita tampilkan di sesi selanjutnya setelah sholat asyar nanti. Oke, berarti habis ini ya. Puisi di Rembang Gendang.